kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas minggu ketiga, yaitu tentang probabilitas dan statistika. Kelompok kami itu kelompok 7 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Alfat Farisi Kusuma Amanta dengan NIM I04200113. Yang kedua ada Syarif Abdul Razak dengan NIM I04201337. Yang ketiga ada saya sendiri, Tegar Ariel Seno dengan NIM I04201138. Dan yang keempat ada Yokanan Gustino Jentu dengan NIM I04201149. Oke, masuk ke materi pendahuluan. Mengapa kita membutuhkan probabilitas dan statistika? Nah, ini tuh merupakan pertanyaan yang penting untuk kita semua, terutama untuk yang menggeluti teknik mesin. Karena kenapa kita harus mempelajari materi ini dan kenapa materi ini sangat penting untuk kita? Nah, ini bayangkan saja kita memiliki satu box, di mana satu box ini merupakan satu populasi yang berisi mur dengan ukuran yang berbeda-beda, tetapi mirip, walaupun mirip tapi berbeda-beda, dan bagaimana kita cara mencari nilai rata-rata dari satu populasi itu, dari satu box itu, dari semua mur tersebut, itu gimana cara kita mencarinya. Apakah bagaimana cara mengambil nilai tengahnya, bagaimana cara mengambil rata-ratanya, dan lain-lainnya. Dan apakah udah pasti benar nilai rata-rata yang sudah kita temukan dari apa yang sudah kita cari dari satu box tersebut. Apakah nilai tersebut sudah dapat mewakili mur-mur yang lain? Apakah begitu? Lalu kita anggap saja kita mengambil dua lusin mur tersebut. Kita mengambil dua lusin mur tersebut dan kita dapat menghitung nilai rata-rata dari kedua mur tersebut. Dua lusin mur tersebut itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, kita dapat mencari nilai rata-ratanya dari kedua lusin mur ini. Tapi apakah mungkin kita dapat dengan dua lusin mur ini saja kita dapat mencari tahu nilai rata-rata dari satu populasi ini, dari satu box ini? Apakah dua lusin mur ini sudah dapat mewakili dari semua mur yang ada di box tersebut, yang ada di populasi tersebut? Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan materi probabilitas dan statistika, di mana materi ini penting untuk mencari tahu tentang nilai-nilai tersebut. Nah, ini dia pengukuran teknik mesin, di mana kita dalam dunia teknik mesin, kita pasti akan berjumpa dengan pengukuran, di mana pengukuran ini itu membutuhkan materi atau membutuhkan pelajaran dari statistika dan probabilitas ini. Oleh karena itu, materi probabilitas dan statistika ini penting untuk yang menggeluti teknik mesin ini. Nah, pertama, kita ingin dapat menghitung sebuah nilai representatif yang dapat menggambarkan pengukuran rata-rata dari sebuah data. Nah, kita ingin tahu nih nilai yang dapat mewakili, menggambarkan pengukuran rata-rata dari sebuah data, dari sebuah populasi. Kita ingin tahu nilai yang dapat mewakili dari satu populasi tersebut. Contoh yang tadi itu, dalam satu box itu kan merupakan satu populasi. Kita ingin cari tahu nilai yang dapat mewakili, gitu, nilai yang dapat mewakili dari satu populasi tersebut, satu box tersebut, yang berisi dari mur yang berbeda-beda ukurannya. Yang kedua, kita ingin dapat menghitung nilai representatif yang mendukung sebuah pengukuran dari variasi nilai rata-rata. Nah, kita ingin tahu nih nilai yang dapat mewakili sebuah pengukuran dari banyak nilai rata-rata yang ada pada box tersebut. Contohnya, dalam populasi tersebut kita ingin tahu nilai yang dapat mewakili dan mendukung ini seberapa sih. Nah, yang ketiga, sebaik apa rata-rata dari sebuah data merepresentasikan nilai rata-rata yang benar dari seluruh populasi yang variabelnya dihitung. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa seberapa baikkah nilai yang sudah kita dapat ini untuk dapat mewakili nilai rata-rata dari mur-mur yang lain. Kalau dari contoh saya tadi, dari satu box lain, satu populasi tadi itu seberapa akurat sih data yang kita dapat, nilai yang kita dapat dari sebuah data populasi, dari banyaknya mur-mur yang berbeda-beda ukurannya tersebut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan statistika dan probabilitas tersebut. Nah, nilai dari suatu data dapat beragam dengan data yang berulang dan perbedaan antara itu dengan nilai rata-rata yang benar dari populasi disebut dengan
Jenis kesalahan acak. Nilai membutuhkan interval antara nilai rata-rata yang benar dari populasi dianggap tidak bohong atau tidak benar. Interval ini menghitung kemungkinan jarak dari kesalahan acak dan disebut dengan ketidakpastian acak. Itulah yang disebut dengan kesalahan acak dan ketidakpastian acak. Nah, kita masuk ke subbab kedua, yaitu teori pengukuran statistik. Nah, sebelum aku ingin menjelaskan tentang teorinya, aku ingin ngasih tahu dulu seperti apa itu sampel dan lain-lainnya. Sampel itu mengacu pada mendapatkan data dari pengukuran yang berulang dari variabel dalam operasi kondisi tetap. Variabel ini dikenal juga dengan variabel pengukuran. Kesalahan acak dimanifestasikan melewati data scatter dan dengan pembatasan statistika dari sampel terbatas untuk memprediksi perilaku populasi. Nah, untuk data scatter ini nanti aku kasih contohnya di slide selanjutnya. Terus asumsikan kesalahan sistematik diabaikan, rata-rata kesalahan di data adalah 0, x-aksen adalah turunan dari pengukuran berulang dari variabel x. Nah, berarti x-aksen ini merupakan turunan yang dari sebuah variabel x yang sudah diulang-ulang pengukurannya. Terus nilai x ini itu adalah nilai x yang benar adalah nilai mean dari semua kemungkinan nilai dari x. Nilai ini adalah nilai yang akan digunakan sebagai estimasi dari pengukuran. Jika angka poin dari n sangat kecil, maka estimasi dari x-aksen dapat sangat dipengaruhi dengan nilai dari poin data lain. Ketidakpastian adalah angka yang menghitung jangkauan kemungkinan dari efek kesalahan. Nah, ini ada contoh dari persamaannya, di mana x-aksen sama dengan x bar plus minus x bar dikali p%. Nah, di sini x bar menggambarkan estimasi kemungkinan terbesar dari x-aksen berdasarkan dari data yang ada, dan plus minus UX bar ini menampilkan interval ketidakpastian dalam estimasi tingkat kemungkinan p%-nya. Interval ketidakpastian adalah jangkauan X bar di dalam yang mana kita ekspektasi X-aksen tidak benar atau bohong. Nah, ini merupakan contoh dari sampel acak dari variabel X, di mana I kalau sama dengan 1, XI sama dengan 0,98, I 11, XI 1,02, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke probabilitas densitas fungsi. Penyebaran acak dari pengukuran data terjadi tanpa memedulikan perawatan yang diambil untuk mendapatkan pengukuran independen dalam kondisi yang identik. Variabel yang terukur berperilaku sebagai variabel acak. Probabilitas menggunakan konsep yang nilai-nilai tertentu dari variabel dapat diukur lebih sering berhubungan dengan nilai lainnya. Nilai tengah dan nilai penyebaran itu dapat ditentukan dengan probabilitas densitas dari variabel terukurnya. Hasil plot dari NJ melawan X disebut dengan histogram dari variabel. Histogram hanya cara lain dalam melihat kedua kecenderungan dan probabilitas densitas dari variabel. Ordinat dapat menjadi non-dimension, dapat disebut juga dengan Fj dikali Fj sama dengan Nj per N. Konversi histogram ke distribusi frekuensi. Nah, ini merupakan contoh dari data scatter yang aku bilang tadi, di mana dalam gambar tersebut terdapat wilayah di mana data poin yang berbentuk seperti gumpalan wilayah tersebut berisi nilai tengah. Nilai mean yang benar dari X terdapat di antara gumpalan-gumpalan tersebut. Jadi di antara gumpalan-gumpalan ini itu terdapat nilai mean. Nah, garis absis ini itu akan dibagi antara nilai terukur maksimum dan nilai minimum dari X ke K interval yang kecil. Nilai terukur diasumsikan nilai di dalam interval didefinisikan sebagai X min delta X kurang sama dengan X kurang sama dengan X plus delta X, dan diplot dalam ordinat. Semakin besar nilai N, maka nilai dari K seperti N pangkat setengah bekerja dengan baik. Korelasi untuk estimasi nomor dari interval K diturunkan dari saran Bendat dan Pearsall, di mana saran Bendat dan Pearsall ini adalah K sama dengan 1,87 dikali buka kurung N-1 pangkat 0,4 ditambah 1. Ini merupakan saran Bendat Pearsall, dan juga ada persamaan PX sama dengan limit delta X mendekati 0, NJ per N dikali 2 delta X. Di mana karena N mendekati tak hingga, probabilitas densitas fungsi Px dari variabel populasi X didukung. Limit juga mendekati 0.
Nah, terus probabilitas densitas fungsi menjelaskan probabilitas yang variabel yang diukur dapat diasumsikan sebagai nilai tertentu pada pengukuran individual apapun. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh dari distribusi di mana kita sering secara eksperimen dalam menentukan histogram digunakan untuk mengidentifikasi standar distribusi mana yang variabel terukurnya cenderung mengikuti. Nah, kita punya contoh yang pertama tuh ada distribusi normal yang nomor 1 itu, di mana distribusi normal itu memiliki aplikasi yaitu sebagian besar sifat fisik yang kontinu atau teratur dalam waktu atau ruang dengan variasi karena kesalahan acak, di mana distribusi normal ini memiliki bentuk seperti ini dan memiliki densitas fungsi seperti ini. Terus yang nomor 2 ini adalah distribusi log normal, di mana distribusi log normal ini memiliki aplikasi yaitu proyeksi kegagalan atau daya tahan peristiwa yang hasilnya cenderung condong ke ujung distribusi. Nah, ini distribusi log normal ini memiliki bentuk seperti ini dan memiliki fungsi densitas seperti ini. Nah, yang ketiga ini merupakan distribusi rektangular, di mana distribusi rektangular ini memiliki aplikasi yaitu sebagai proses di mana kemungkinan hasil berada dalam kisaran antara nilai minimum A dan nilai maksimum B yang terjadi dengan probabilitas yang sama. Nah, distribusi rektangular ini memiliki bentuk seperti ini dan memiliki densitas fungsi seperti ini. Yang keempat ini merupakan distribusi triangular, di mana distribusi triangular ini dapat diaplikasikan sebagai proses di mana kemungkinan hasil X jatuh di antara batas bawah A yang diketahui dan batas atas B dengan nilai puncak atau mode C digunakan ketika informasi populasi jarang. Nah, ini merupakan bentuk dari shape dari triangular dan sebuah densitas fungsi dari triangular tersebut seperti ini. Yang kelima, itu merupakan distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini dapat diaplikasikan untuk peristiwa yang terjadi secara acak dalam waktu Px, mengacu pada probabilitas mengamati X, peristiwa X dalam waktu di sana, dan lambda yang mengacu pada X-aksen tersebut, di mana distribusi Poisson ini memiliki bentuk seperti ini dan memiliki densitas fungsi seperti ini. Dan yang keenam ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini memiliki aplikasi sebagai situasi yang menggambarkan jumlah kejadian N hasil tertentu selama N tes independen di mana probabilitas setiap hasil P adalah sama. Nah, ini merupakan bentuk dari distribusi binomial dan ini merupakan densitas fungsi dari distribusi binomial. Nah, kita masih dalam probabilitas densitas fungsi. Tanpa memodulikan bentuk densitas probabilitas, variabel yang menunjukkan kecenderungan tengah dapat dijelaskan dan dihitung melalui nilai mean dari variasi tersebut. Nah, ini terdapat sebuah persamaan, di mana persamaan tersebut adalah X-aksen sama dengan limit T mendekati T hingga seperti integral dari 0 sampai T, xt dt. Dengan kesalahan sistematika yang tidak ada nilai mean yang benar atau kecenderungan tengah dari variabel acak xt yang memiliki probabilitas densitas fungsi, nah ini merupakan densitas fungsinya. Nah, nilai dari densitas fungsi ini itu sama dengan nilai dari densitas fungsi ini, di mana x-aksen sama dengan integral dari min ta hingga ke ta hingga xp dikali x dx. Nah, jika variabel terukur dijelaskan dengan data diskrit, nilai mean dari variabel terukur xi di mana i sama dengan 1, 2, atau sampai n dapat dijelaskan sebagai persamaan ketiga ini, di mana x-aksen sama dengan limit n mendekati ta hingga seper n integral i sama dengan 1 sampai n xi. Nah, ini tuh secara fisika, lebar dari fungsi densitas mencerminkan variasi data untuk variabel acak lanjutan. Variasi yang benar didefinisikan sebagai persamaan ini, yaitu to kuadrat sama dengan limit t mendekati ta hingga seperti integral dari 0 sampai t buka kurung x k xt min x aksen kuadrat dt. Dari persamaan tersebut itu memiliki
nilai yang ekuivalen atau sama dengan persamaan yang kedua ini, yaitu tau kuadrat sama dengan integral dari min tahingga ke tahingga x min x aksen kuadrat px dx. Nah, untuk data diskrit, variasi dapat didefinisikan sebagai rumus ketiga ini, di mana tau kuadrat sama dengan limit n mendekati k hingga 1/n integral i sama dengan 1 sampai n xi min x aksen kuadrat. Nah, standar deviasi didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variasi, di mana tau sama dengan akar tau kuadrat. Nah, kita masuk ke subbab ketiga, yaitu perilaku populasi. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya probabilitas dan statistika? Nah, di bagian ini itu kita akan membicarakan hubungan antara probabilitas dan statistika. Nah, untuk menjelaskan ini kita mengasumsikan distribusi tertentu untuk PX untuk mengkarakteristik perilaku dari populasi X. Di sini kita memakai distribusi normal atau distribusi Gaussian. Distribusi ini cocok untuk menjelaskan perilaku dari variabel acak berkelanjutan yang umum digunakan untuk pengukuran teknik mesin. Distribusi normal ini memprediksi bahwa data penyebaran yang dilihat dalam data pengukuran akan didistribusi secara simetrik tentang beberapa kecenderungan tengah. Nah, fungsi probabilitas densitas untuk variabel acak X memiliki distribusi normal yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu Px sama dengan 1 per tau akar 2pi exp buka kurung min setengah kali x min x aksen kuadrat per tau kuadrat tutup kurung. Di mana x aksen didefinisikan sebagai nilai min benar dari x dan tau kuadrat sebagai variasi benar dari x. Px bergantung pada nilai spesifik untuk x aksen dan tau kuadrat. Hal itu menandakan tidak adanya kesalahan sistematik kecenderungan tengah dari variabel acak memiliki distribusi normal menuju nilai min yang benarnya. Lalu, nilai Px maksimum terjadi pada X sama dengan X aksen, yang dimana X aksen adalah nilai min yang benar. Nah, terus bagaimana cara kita memprediksi probabilitas yang beberapa pengukuran masa depan akan jatuh dalam sebuah interval tetap dari nilai X? Nah, melalui integrasi dari interval tersebut, probabilitas dapat ditulis sebagai berikut ini, yaitu P buka kurung X aksen min delta X kurang sama dengan X kurang sama dengan X aksen ditambah delta X sama dengan integral dari X aksen min delta X sampai X aksen plus delta X Px dx. Nah, ini merupakan persamaan yang tadi, di mana jika nilai Px maksimum terjadi pada X sama dengan X aksen, berarti nilai min yang benar. Jadi nilai Px maksimum itu terjadi pada saat X sama dengan X aksen, di mana X aksen adalah nilai min yang benar. Nah, terus ini merupakan persamaan yang ada di slide sebelumnya, di mana karena beta sama dengan X min X aksen per tau sebagai standar variasi normal untuk nilai X apapun dan Z1 sama dengan X1 min X aksen per tau sebagai variabel Z yang mana spesifik pada interval di Px. Itu mengikuti dx sama dengan tau dikali d dikali beta. Dan jadilah persamaan kedua ini. Lalu, distribusi normal Px itu simetrik tentang X aksen sehingga dapat ditulis seperti persamaan ketiga ini, yaitu 1 per akar 2pi integral min Z1 sampai Z1 E pangkat min beta kuadrat per 2 D beta sama dengan 2 kali buka kurung 1 per akar 2pi integral 0 sampai Z1 E pangkat min B kuadrat per 2 D beta. Tabel di samping ini adalah nilai probabilitas dari fungsi kesalahan normal, solusi integral satu sisi untuk P buka kurung Z1, dan di atas kanan merupakan grafik dari integrasi terminologi untuk kesalahan fungsi normal seperti pada tabel di samping kiri. Jadi, grafik di kanan atas itu berhubungan juga dengan tabel di sebelah kiri. Nah, grafik kanan bawah ini adalah hubungan antara probabilitas densitas fungsi
dan parameter statistik X aksen dan TO untuk distribusi normal. Di mana di grafik kanan bawah ini ada kurva PX itu didefinisikan pada interval X min Z1 TO kurang sama dengan X kurang sama dengan X aksen ditambah Z1 TO. Nah ini, di mana persamaan itu mendukung probabilitas bahwa pengukuran akan mengasumsikan nilai dalam interval tersebut dan diintegrasikan. Nah, pada grafik tadi itu terdapat 68,26% kesempatan untuk pengukuran dari X akan memiliki nilai di dalam interval X aksen plus minus 1 TO. Persamaan 68,26% ini. Nah, interval ini didefinisikan bahwa Z1 meningkat, probabilitas untuk kejadian meningkat untuk Z1 sama dengan 1, itu 68,26%, untuk Z2 sama dengan 2, itu 95,45% ini, dan untuk Z3 itu sama dengan 3, itu 99,73% itu. Nah, konsep yang tadi itu mengikuti secara langsung bahwa nilai representatif itu mengkarakteristikan pengukuran dari variasi dalam data pengukuran adalah standar deviasi, yaitu yang memiliki persamaan ini, X1, XI sama dengan X aksen plus minus Z1 TO kurung P persen. Nah, oleh karena itu, analisis statistik sederhana mendukung perhitungan yang berguna dari variabel pengukuran dalam hal probabilitas. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syarif Abdul Azhar. Oke, selanjutnya adalah himpunan data finite size. Bisa diartikan juga ke bahasa Indonesia bahwa finite size data itu data yang bisa dihitung datanya. Nah, finite size data ini didefinisikan sebagai berikut. Ada sample mean dengan rumus yang tertuliskan di yang paling atas, X bar sama dengan 1/n. Dan selanjutnya, kemudian ada sample variance, itu ada rumusnya di bawahnya rumus sample mean. Kemudian ada sample standard deviation, itu rumusnya ada di bawah rumusnya sample variance. Oke, next. Nah, buat data yang nggak kehitung, ini dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan pengukuran jatuh dalam interval tertentu. Nah, bisa dilihat rumusnya X1 sama dengan bla bla bla. Nah, ini kemampuan ini dapat diperluas ke kumpulan data yang finite. Oke, next. Nah, dapat diperkirakan varians di setiap mode pengambilan sampel hanya dapat menggunakan sebagai berikut. Bisa dilihat ya rumusnya. Kemudian kemungkinan min dapat dihitung menggunakan keyakinan P% dari rumus di bawah ini. Nah, itu ada rumusnya lagi di bawahnya. Oke, next. Nah, ada juga pooled statistik. Nah, ini pooled ini ada dua, yaitu adalah pooled mean yang artinya ini angka yang sama di setiap set, dan yang kedua itu adalah pooled standard deviation. Nah, ini di masing-masing angka yang sama. Di masing-masing pooled statistik ini ada rumusnya juga di bawahnya. Sudah tertulis. Next. Nah, kemudian adalah yang kelima, subbab kelima, distribusi chi-square. Distribusi chi-square. Nah, secara definisi, distribusi chi-square ya, chi kuadrat, adalah distribusi kontinu dengan derajat kebebasan, yang artinya kesalahan pemrosesan matematika. Fungsi chi square ini digunakan untuk menggambarkan distribusi jumlah variabel acak, memeriksa kecocokan distribusi data jika deret data independen
dan memperkirakan varians dan pola interval data variabel acak. Nah, untuk distribusi normal, selanjutnya distribusi chi-square adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Nah, buat intervalnya bisa dilihat ya di sini. Nah, kemudian ada lagi grafik dari distribusi chi-square. Bisa dilihat ada tabel juga untuk x a kuadrat. Kemudian ada lagi rumus fungsi kepadatan probabilitas dengan koefisiennya itu derajat kebebasan dan fungsi gamma. Oke, cukup dariku. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai regresi. Nah, apa itu sih regresi itu? Oke, lanjut. Nah, analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika atau regresi. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang jenis-jenis regresi. Nah, regresi itu dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Nah, jadi apa sih perbedaan kedua regresi itu? Nah, untuk regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen here. Sedangkan regresi linear multiples atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen atau variabel bebas untuk X terhadap variabel dependen atau variabel terkait, terikat maksud saya. Nah, dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear ganda. Nah, jadi untuk mengetahui apakah regresi itu menggunakan regresi linear sederhana atau linear ganda, jadi kita harus mencari hubungan antara XY. Nah, hubungan dari XY itu dimulai dengan mencari dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, jika tidak ditemukan adanya hubungan antara X dan Y, maka kita bisa menggunakan regresi linear ganda. Nah, ini adalah perbedaan regresi sederhana dengan regresi linear berganda lebih lanjutnya. Nah, kalau maksudnya dalam arti intinya, mungkin regresi sederhana itu melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen, dan regresi linear berganda menggunakan jumlah variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu. Terus kita masuk ke regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya dekat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari grafik regresi linear sederhana, dan ini adalah rumus dari regresi linear sederhana. Nah, di sini kita masuk ke manfaat. Manfaat dari regresi linear sederhana, variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dikurangi oleh variabel lainnya. Misalkan tinggi badan dan berat badan seorang. Untuk suatu tinggi tertentu ada besaran berat badan yang mempengaruhi
Demikian juga sebaliknya. Contoh lain misalnya produksi padi yang dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami, jenis pupuk yang dipakai, banyaknya pupuk yang dipakai, dan lain-lain. Nah, terus kita lanjut, variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana. Nah, di sini kita akan membahas tentang variabel bebas dan terikatnya. Yang pertama, dependent variabel atau variabel tak bebas, Y. Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Diasumsikan bersifat random atau stochastik. Kemudian independent variabel atau variabel bebas X. Variabel yang nilainya ditentukan secara bebas. Variabel yang digunakan memengaruhi variabel tak bebas. Diasumsikan bersifat fixed atau non-stochastik. Syarat Y, berjenis data kuantitatif. Kemudian syarat X, berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategori. Nah, ini kita akan membahas mengenai konsep dasar regresi linear sederhana. Nah, pada suatu nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai Y. Nah, Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu, distribusi normal, dengan nilai rata-rata E atau Y dan nilai variasi theta 2 tertentu. Nilai rata-rata Y diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan selama bentuk garis linear. Lanjut. Asumsi regresi linear sederhana. Dalam aplikasinya, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis regresi sederhana. Beberapa asumsi tersebut sebagai berikut. YI atau variabel tidak bebas atau dependent variable merupakan random variable atau bersifat swastik. Dan yang terakhir, XI atau variabel bebas atau independent variable bersifat fixed atau non-static, bukan merupakan random variable. Nah, kemudian kita akan masuk ke regresi linear ganda. Nah, analisis regresi linear ganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Di sini kita akan masuk ke asumsi klasik mengenai regresi linear ganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, regresi linear juga memiliki syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat blue atau based linear unbiased estimation. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain. Yang pertama, data interval atau rasio. Skala data semua variabel terutama variabel terikat adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji. Cukup kita pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio, atau numerik atau kuantitatif. Kemudian yang kedua, linearitas. Variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Dengan kurva estimasi, kita bisa menentukan ada hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai P, field linearitas. Jika P field kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dan respons. Kemudian yang ketiga, normalitas residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Dalam hal ini, Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y hasil persamaan regresi yang dibuat. Dengan demikian, residual dibangun dengan rumus Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi linear adalah pada residualnya, bukan pada data per variabel. Uji asumsi normalitas regresi linear dapat diuji dengan berbagai metode uji normalitas, seperti uji Shapiro-Wilk, Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov, Andresen-Darling, Ryan Joyner, Shapiro-Francia, dan beberapa uji asumsi lainnya. Kemudian kita lanjut ke non-outlier. Outlier disebut dengan data pencilan atau data yang nilainya ekstrim atau lain daripada yang lainnya. Batas outlier tidak bisa dilihat dari nilai absolut student side residual. Jika absolut student side residual lebih dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud jadi outlier. Kemudian kita masuk ke nomor 5,
Homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi saat varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, varians dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Model regresi linear berganda yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heteroskedastisitas. Untuk menguji homoskedastisitas, regresi linear berganda dapat digunakan uji homoskedastisitas dari Glaser, uji Park, uji White, Spearman, heteroskedastisitas, dan masih banyak uji lainnya. Kemudian yang keenam, non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan saat terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas dan dalam model regresi linear berganda lebih dari 0,8. Beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Kemudian yang ketujuh, non-autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antara waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa korelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series atau runtuh waktu dan jangka sekali terjadi pada data cross section. Data runtun waktu ini misalnya data return of investment atau ROI atas saham milik sebuah perusahaan per bulan dari tahun 2012 hingga 2017. Sedangkan data cross section misalnya data hasil dari kuesioner yang disebarkan pada semua siswa sebuah kelas, yaitu hanya diukur 1 kali saja. Nah, terus kita masuk ke analisis regresi linear least square. Nah, regresi least square adalah salah satu metode yang digunakan untuk menaksir koefisien regresi. Tujuan utama dari metode ini adalah mengestimasi koefisien regresi untuk meminimumkan jumlah kuadrat dalam. Nah, kemudian kita masuk ke deteksi data outlier. Nah, apa sih outlier itu? Nah, outlier di sini atau pencilan merupakan suatu observasi pada kumpulan data yang berbeda polanya atau nilainya dari observasi-observasi lainnya pada kumpulan data tersebut. Nah, menurut Klein-Brum DKK pada tahun 2008, outlier merupakan sesuatu yang langka atau observasi yang tidak biasa muncul pada salah satu titik ekstrim dari sebagian besar data. Titik ekstrim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya, misalkan nilai terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, pada intinya, jadi outlier ini adalah bagaimana ya, suatu hasil data atau suatu variabel yang melenceng dari regresinya. Jadi gimana ya, kayak ya kita bisa katakan di sini ini kan ada burung, tapi kenapa di dalam data burung itu terdapat ya bebek mungkin ya bisa dikatakan. Makanya intinya outlier itu adalah variabel yang memiliki nilai ekstrim yang tidak semua data miliki. Lanjut. Penyebab munculnya outlier. Munculnya outlier pada kumpulan data disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu pertama, adanya kesalahan prosedur dalam memasukkan data kesalahan dalam pengukuran atau analisis. Dan yang terakhir, adanya keadaan yang benar-benar khusus seperti pandangan responden terhadap suatu yang menyimpang dikarenakan adanya suatu alasan yang tidak diketahui oleh peneliti sendiri. Nah, di sini terus ada ini kutipan,
outliers are data points that are far from other data points. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada intinya outliers adalah data atau nilai data yang nilainya itu sangat menyimpang dari data yang lainnya. Next. Nah, cara mengidentifikasi outlier. Nah, untuk yang pertama itu ada diagram pencar atau scatter plot. Keuntungan metode ini adalah mudah untuk dipahami karena menampilkan data secara grafik atau visual dan tanpa melibatkan perhitungan yang rumit. Namun dalam menggunakan scatter plot dalam menentukan outlier tidak terlalu disarankan karena keputusan yang memperlihatkan data yang merupakan outlier atau tidak hanya tergantung pada kebijakan peneliti. Nah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari data outlier. Ini adalah kelompok datanya dan ini adalah outlier atau variabel yang memiliki nilai yang sangat ekstrim. Jadi keluar dari zona ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nomor 2, box plot. Metode box plot merupakan metode grafik yang kedua dengan menggunakan nilai kuartil dari jangkauan. Nah, ini adalah salah satu cara mengidentifikasi outlier dengan box plot. Nah, ini adalah box plot. Kemudian yang ketiga, standardized residual. Standardized residual seperti namanya adalah residual yang distandarkan. Keuntungan utama menggunakan standardized residual ini adalah tidak terpengaruh terhadap unit ukur karena semua distandarkan. Jika residual pengamatan 3 kali lebih besar dari standar deviasi atau residual standardized lebih besar dari 3, pengamatan tersebut dapat dikatakan outlier. Kemudian kita lanjut nomor 4, Cook's distance. Adalah salah satu metode pendeteksi outlier adalah Cook's distance. Metode ini dirancang untuk mengukur perubahan estimator dari parameter beta saat pengamatan tertentu dihilangkan. Penggunaan metode ini menunjukkan besar pengaruh outlier yang mempengaruhi hasil Rawlings DKK 1988. Metode ini dapat dilakukan dengan perhitungan dan menampilkan plot. Terus kelima, metode DFFITS atau Difference Fitted Value Fits. DFFITS digunakan untuk mengetahui pengaruh satu pengamatan ke I terhadap model regresi yang ditunjukkan dari nilai fit-nya. Nah, kemudian kita masuk ke solusi outlier. Nah, untuk solusi outlier kita bisa mengganti metode yang kita gunakan dengan metode-metode yang lebih peka terhadap adanya outlier atau yang dikenal dengan non-parametrik. Misalnya saja saat kita menginginkan menggunakan analisis regresi berganda atau sederhana, namun data yang kita miliki mengandung outlier. Kita bisa juga menggunakan analisis robust sebagai penggantinya. Contoh lain penggunaan statistik non-parametrik seperti pada uji T, pada parametrik digunakan menjadi ujiman, digantikan menjadi ujiman Whitney ataupun Wilkinson pada non-parametrik dan uji F pada parametrik digantikan oleh uji Kruskal-Wallis pada non-parametrik dan lain-lain. Demikian presentasi saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Alfred Farisi Kusumamanta, akan menjelaskan materi mengenai jumlah pengukuran yang dibutuhkan. Nah, dalam penyusunan sesuatu, tentunya kita perlu melakukan berbagai pengukuran dengan rencana berapa banyak pengukuran yang akan digunakan. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat. Oke, baik. Selanjutnya, terdapat sebuah persamaan, yaitu X bar sama dengan yaitu X aksen sama dengan X bar lebih kurang TVP, pangkat X, kemudian X bar, atau sebagaimana yang kita ketahui sebagai persamaan di 4.19 atau 4.19. Nah, kemudian kita akan membiarkan
CL menjadi interval dalam persamaan, yaitu CL sama dengan yang sebagaimana yang dapat kita lihat, lebih kurang TVP pangkat X dengan X bar sama dengan lebih kurang TVP SX dibagi dengan akar N, atau sebagaimana yang dapat kita lihat di persamaan 4.45. Nah, kemudian interval tersebut merupakan yang mendefinisikan rentang dari minus TVP terus SX dibagi dengan akar N kepada terus plus TVP SX dibagi dengan akar N, atau sebagaimana yang kita kenalkan sebagai suatu nilai presisi D, yang dimana D sama dengan CL, nilai CL dibagi dengan 2, atau sama dengan TVP dikali SX per akar N, atau yang sebagaimana kita ketahui sebagai persamaan 4.46. Nah, misalnya, apabila interval adalah kurang lebih 1 unit, dengan interval lebar 2 unit, maka nilai D sama dengan 1. Jadi, jumlah pengukuran yang diperlukan itu diperkirakan oleh N, kemudian TVP dengan pangkat SX dibagi dengan D, kemudian dikuadratkan, atau sebagaimana yang kita ketahui di persamaan 4.47. Nah, karena derajat kebebasan dalam T bergantung pada N, maka persamaan 4.47 ini memberikan perkiraan pertama untuk jumlah yang diperlukan. Seberapa dekat mengurangi rentang kesalahan kepada kendala itu bergantung pada seberapa baik nilai SX mendekati populasi. Nah, kemudian metode ini tentunya memiliki kekurangan untuk memperkirakan SX. Nah, salah satu pendekatannya itu apa? Nah, salah satu pendekatannya itu kita membuat sejumlah pengukuran awal untuk mendapatkan varian sampel yang S2. Kemudian jumlah total pengukuran akan diperkirakan oleh persamaan berikut, ya, yang dimana NT itu TN dikurangi 1,95 pangkat S1 dibagi dengan D kemudian dikuadratkan. Terus kemudian sini terpampang 95%. Nah, ini menandakan bahwa pengukuran tambahan NT N1 itu diperlukan. Seperti itu. Next, kemudian kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Monte Carlo Simulations. Monte Carlo Simulations ini apa? Monte Carlo Simulations atau simulasi Monte Carlo itu merupakan suatu algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan juga matematika. Tentunya dalam melakukan suatu simulasi, kita memiliki tujuan atau purpose. Nah, apa tujuannya? Yaitu menemukan suatu nilai yang mendekati nilai sesungguhnya atau nilai yang akan terjadi berdasarkan distribusi dari suatu sampel data. Kemudian, di samping tujuan, tentunya dalam melakukan simulasi, kita harus mengetahui prosedur untuk melakukan simulasinya. Jadi, mana yang pertama, yaitu kita dapat menentukan angka sampling yang akan disimulasikan. Kemudian, prosedur yang kedua yaitu menemukan distribusi dari data sampling yang ada. Kemudian, prosedur yang ketiga adalah melakukan simulasi berdasarkan distribusi yang telah diperoleh. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo Simulations, yang dimana sebagai yang kita ketahui, R ini lambang R yang mewakili resistansi senilai 1000 ohm, kemudian ada I dengan senilai 0,100 ampere, nilai SR 100 ohm, dan I maksimalnya dengan nilai 0,105 ampere, I minimumnya dengan nilai 0,095 ampere. Nah, kemudian solusi untuk memecahkan masalah berikut adalah yaitu dengan model hukum Ohm.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui, E di sini merupakan hasil. Nah, lambang R ini mewakili resistansi. Nah, simulasi diawali dengan mengoperasikan nilai acak untuk I dan R berdasarkan fungsi kepadatan sampel. Kemudian, kita akan mencari nilai hasil E, yang dimana proses ini akan terus berulang selama kita melakukan simulasi, seperti itu. Nah, kemudian fungsi persegi panjang itu akan menggunakan set bilangan acak antara I maksimum dengan I minimum untuk pengambilan sampel. Nah, standar deviasi dari distribusi persegi panjang yaitu I maksimum dikurangi I minimum kemudian dibagi dengan akar 12. Seperti itu. Nah, kemudian setiap sampel acak akan diberikan oleh I sama dengan I minimum ditambah ran, kemudian dikali dengan I maksimum dikurangi dengan nilai I minimum. Nah, nilai I maksimum I minimum ini menskalakan nilai RAN atau RAND ke populasi. Nah, resistansinya ditentukan dengan mengambil sampel dari distribusi normal. Nah, setiap sampel acak untuk resistansi diberikan oleh R ini sama dengan normif dikali dengan RAN, terus R bar, dan juga dikali dengan SG. Baik, selanjutnya ketika nilai I dan R dibentuk, maka tegangan baru akan dihitung dengan persamaan berikut, yaitu I dikali dengan R. Hal tersebut menciptakan populasi tegangan yang kita cari. Nah, pada gambar 4.13 ini atau ini di bawah ini menunjukkan distribusi dengan normal dengan statistik seperti berikut. Ini maksudnya ini. Nah, sehingga populasi uji tegangan terdistribusi normal. Sekitar rata-rata 100,003 volt dengan standar simpangannya 10.4,411 volt. Nah, kemudian hasil dari simulasi Monte Carlo ini juga menjelaskan, yaitu hasil yang diperoleh berupa fungsi kepadatan probabilitas yang diprediksi dengan statistik yang berkaitan karena simulasi tersebut didasarkan pada asumsi distribusi variabel. Apabila distribusi yang diasumsikan masuk akal, maka hasil aproksimasinya juga akan sangat baik. Di samping itu, simulasi Monte Carlo juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam mengambil keputusan berdasarkan data numerik. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode yang mudah digunakan untuk mencapai hasil yang mungkin pada kejadian yang tak pasti. Kemudian membantu dalam menganalisis biaya dan jadwal risiko dengan tingkat kepastian yang lebih besar. Kemudian manfaat yang keempat yaitu digunakan untuk menemukan kemungkinan agar memenuhi pencapaian. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai summary atau kesimpulan. Yang pertama, perilaku suatu variabel acak ditentukan oleh fungsi kepadatan probabilitas, di mana informasi yang diberikan mengenai nilai rata-rata dan variabilitasnya. Nah, selanjutnya tujuan dari pengukuran yaitu agar dapat memperkirakan suatu fungsi kepadatan berdasarkan kumpulan data yang diperoleh. Nah, penyebaran data mengenai nilai rata-rata pusat itu melibatkan berbagai faktor, termasuk variabel proses atau distribusi parsial di bawah kondisi operasi nominal tetap. Nah, kemudian dalam pengukuran kita juga dapat menggunakan ilmu statistika sehingga kita dapat menentukan berbagai kemungkinan serta kesalahan yang mungkin terjadi. Terus menggunakan suatu metode dapat
membantu memahami serta mengukur kumpulan data untuk memperkirakan nilai rata-rata sebenarnya berdasarkan data dan ketidakpastian. Yang di mana Monte Carlo simulation atau simulasi Monte Carlo adalah merupakan suatu alat atau kita anggap sebagai alat untuk memprediksi bagaimana variabel bebas akan mempengaruhi variasi dalam hasil. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.